Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Engkau ya Rob, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Aku akan ajukan 3 teka-teki atau pertanyaan kepada seluruh para ulama. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mengukur sejauh mana kedekatan para ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika mereka memang pewaris para nabi yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, sudah dipastikan mereka akan bersikap bijaksana dan pasti akan mendapatkan petunjuk dari sesuatu yang membuat mereka gelisah. Pertanyaan pertama, bagaimanakah cara menyatukan 2 hadis yang saling bertentangan, yaitu antara hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan hadis yang diriwayatkan oleh 6 perawi, kecuali Tirmidzi, agar relevan dengan logika, karena hadis ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat besar, sehingga inilah alasan mengapa Tirmidzi tidak meriwayatkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah selalu menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh 6 perawi kecuali Tirmidzi adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum terbitnya matahari dari barat. Jika matahari telah terbit dan manusia menyaksikannya, lalu spontan mereka beriman secara bersamaan, maka saat itu tidak bermanfaat iman seseorang untuk dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Apakah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan 2 hadis yang saling bertentangan tersebut? Adakah hikmah di balik itu semua? Atau adakah pelajaran yang ingin disampaikan? Setelah Anda berhasil menyatukan kedua hadis yang saling bertentangan tersebut, maka hadirkanlah 1 buah hadis yang menguatkan berita yang diriwayatkan oleh 6 perawi tersebut, yaitu di mana setelah melihat terbitnya matahari dari barat, bahwa memang pintu taubat benar-benar telah tertutup. Pertanyaan kedua, sebelum aku menyampaikan pertanyaan ini, aku akan hadirkan 2 buah hadis yang menjadi dasar landasan di dalam membuat pertanyaan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga hadis 6 perawi kecuali Tirmidzi. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini aku sebut sebagai hadis A. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat adalah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia. Maka setelah itu yang lain pun segera terjadi. Hadis kedua diriwayatkan oleh 6 perawi kecuali Tirmidzi. Hadis ini aku sebut sebagai hadis B. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jika matahari telah terbit dan manusia menyaksikannya, lalu spontan mereka beriman secara bersamaan, maka saat itu tidak bermanfaat iman seseorang untuk dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Apakah yang dimaksud dengan terbitnya matahari dari barat pada hadis A dan pada hadis B? Di mana terbitnya matahari dari barat pada hadis A dikatakan sebagai pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat, dan hadis B dikatakan setelah terbitnya matahari dari barat bahwa pintu taubat telah tertutup. Pertanyaan ketiga sebagai pertanyaan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan munculnya binatang melata menemui manusia pada hadis A, dan mengapa digandengkan dengan terbitnya matahari dari barat, serta dikatakan sebagai pertanda yang pertama-tama muncul menjelang hari kiamat? Kemudian hadirkanlah 1 buah ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa memang itulah yang dimaksud dengan binatang melata tersebut. Hadirkan pula 1 buah hadis yang menguatkan dalil dari Al-Quran tersebut, sekaligus menguatkan bahwa binatang melata yang akan muncul menemui manusia itu memang akan hadir bersamaan dengan terbitnya matahari dari barat. Itulah ketiga pertanyaan yang aku ajukan kepada seluruh para ulama. Buktikan bahwa kebenaran pemahaman tentang Islam yang ada pada Anda adalah sebuah kebenaran yang mutlak dan tak tergoyahkan. Jika tidak ada 1 orang ulama pun yang mampu untuk menjelaskan secara rinci dan relevan, maka cukuplah itu sebagai bukti bahwa aku adalah seseorang yang telah Allah tunjuk untuk menyampaikan berita-berita yang sangat besar yang akan membuat Anda saling berselisih antara satu dengan yang lainnya. Akan datangnya suatu berita yang sangat besar tersebut telah Allah beritakan dalam surat An-Naba ayat 1-17 yang berbunyi, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, yaitu tentang berita besar. Hari berbangkit, yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan? Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat? Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang yaitu matahari, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Sungguh demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, jika ilmu Anda mendalam dan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, surat An-Naba ayat 1-17 merupakan inti jawaban dari ketiga pertanyaan yang aku ajukan. Dan jika tetap saja Anda masih belum menemukan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut, untuk itu bukalah hati Anda dan cobalah renungkan tentang berita besar yang akan aku sampaikan ini. Berita besar tersebut adalah, aku akan munculkan 1 orang sosok yang dapat menghentikan peperangan, dan beliau pun dapat dijadikan hakim yang adil, serta akan membuat dunia ini menjadi makmur, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian.
Sosok juru selamat tersebut telah aku bahas dalam sebuah konten yang berjudul Sosok Juru Selamat Bagi Dunia. Silahkan Anda simak secara seksama tentang pesan-pesan penting yang aku sampaikan pada konten tersebut, serta ambil hikmah yang terungkap di dalamnya. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendengarkan celotehan pengembala ranting-ranting kayu dan daun-daun kering, di mana celotehan tersebut merupakan pesan-pesan ilahi yang dimaksudkan untuk membuka tabir misteri yang selama ribuan tahun telah terpendam dan leluhur kami menyebutnya dengan sebutan Baba Satar Buleneng. Yang bermakna, terungkaplah seluruh tokoh-tokoh di balik sandiwara langit yang Allah gelar di atas permukaan bumi ini. Ternyata setiap dari kita memainkan perannya masing-masing, sesuai dengan skenario yang menjadi alur cerita yang Allah kehendaki. Skenario itu diturunkan melalui para nabi dan para rasul yang kita kenal sebagai nubuat atau wahyu. Kini aku hadir di akhir zaman untuk mengingatkan seluruh manusia bahwa sandiwara ini akan segera berakhir. Karena itu janganlah terus-menerus larut dalam tokoh atau peran yang sedang dimainkan. Bangunlah, karena hari sudah siang. Mari kita bersihkan panggung sandiwara ini dari debu dan kotoran yang mengaburkan keindahan kita. Sebentar lagi kita semua akan pulang ke rumah kita masing-masing dan sampaikan kepada para pemain sandiwara yang lainnya agar bersiap-siap karena sebentar lagi upah bayaran dari peran yang kita mainkan akan segera dibagikan. Dengan syarat kita harus menunjuk dan menyepakati bersama siapakah yang akan menjadi pemimpin kita tanpa harus memandang apakah ia dari kelompok kita atau bukan. Yang terpenting, ia haruslah memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dapat menandingi Dajjal. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan terus ikuti kisah ini karena Anda akan mendapatkan informasi yang sangat berharga yang akan membangkitkan kesadaran Anda bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang kepada seluruh pemain sandiwara ini.